Selain sejumlah menteri dalam kabinet Joko Widodo ini dikabarkan akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ada juga nama-nama kader PDI Perjuangan yang dikabarkan akan masuk juga merapat dalam kabinet. Siapa itu? Kita saksikan informasinya untuk Anda. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang, susunan dan penambahan pos kementerian di kabinet kian santer. Bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto angkat suara soal kritik terhadap kabinetnya ke depan yang disebut bakal gemuk. Prabowo mengklaim pembentukan kabinet gemuk didasari sejumlah alasan. Salah satunya ingin membentuk pemerintahan yang kuat sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Selain sejumlah menteri di kabinet Joko Widodo, santer terdengar PDIP diberi ruang untuk mengisi kabinet bentukan Prabowo Subianto. Lantas benarkah alasan kabinet gemuk Prabowo Gibran untuk mewujudkan pemerintahan kuat? Ataukah sebaliknya, kabinet gemuk hanya sebatas politik akomodatif terhadap parpol? Tim TV One mengabarkan. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Harus merangkul. Semua kelompok harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B. Harus ini Indonesia. Akan dirangkul semuanya. Langsung saja ya kita ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah ramai juga di studio sesuai dengan tema yang akan kita bahas, juga ramai di media sosial. Selamat pagi Bapak-Bapak, sudah ada Bang Habibur Rahman yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Kemudian ada juga Bang Ruhut Sitompul, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Ruhut. Pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nih duduknya juga ada dempetan soalnya ya. Udah merapat nih ya. Kemudian selamat pagi Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Pagi Bang. Selamat pagi Sila, selamat pagi Ayah, selamat pagi Pak Prabowo. Baik, kemudian ada juga Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi. Pagi Mbak Sira. Wah, ini senyum-senyumnya ada senyum-senyum simpel nih kayaknya nih. Tapi kita langsung dengarkan dulu ya Bang Habib. Bang Habib, artinya semua dirangkul termasuk dengan PDI Perjuangan. Semuanya akan diajak? Secara persis saya tidak bisa sampaikan ya formasi kabinet seperti apa. Tapi dalam konteks norma yang disampaikan Pak Prabowo kemarin, bahwasanya jangan disalahkan kalau kita membentuk kabinet yang besar. Terminologinya kan besar, bukan gemuk. Kenapa? Karena negara kita adalah negara besar. Ya. Jadi, satu tentu karena beban kerja yang teramat banyak. Ya, tantangan-tantangan kita membuat tugas-tugas kebangsaan kita ini teramat banyak dan tidak mungkin dipikul hanya oleh satu kelompok, satu golongan saja. Ya, makanya disampaikan pada Pak Prabowo itu kan ingin membentuk kabinet yang bercorak persatuan nasional yang kuat. Ya. Nah, apakah nanti secara teknis ada partai apa di kabinet atau tidak, saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan saat ini. Belum boleh di-spill gitu ya Bang ya? Yeah. Sabar dulu Sira, kata Bang Habib, sabar dulu Sira. Gitu. Jadi gini, dua hal yang kadang-kadang kita terus pertentangkan, padahal seharusnya nggak perlu dipertentangkan. Satu, apakah membangun kabinet yang profesional kuat ya? Yeah. Yang kedua, apakah mengakomodir kekuatan-kekuatan politik? Ini dua hal yang sama-sama tidak ada bobot negatifnya menurut saya. Satu, tentu saja membuat kabinet yang kuat dalam konteks profesionalisme. Yang kedua, mengakomodir kekuatan politik. Ini menurut saya sesuatu yang harusnya tone-nya positif juga. Kenapa? Mengakomodir seluruh kekuatan-kekuatan politik adalah bentuk komitmen kita terhadap persatuan.
Sah-sah bahwa saja kita ya. nggak mungkin ini urus negara ini sendirian, ya. Bahkan kita sering diskusi dengan Pak Prabowo, ya. Dalam keadaan-keadaan kritis di negara-negara besar, ya, itu pihak yang secara resmi beroposisi dipanggil langsung oleh presidennya, oleh pemimpin, untuk menanyakan pendapat mereka secara khusus dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sangat strategis misalnya, ya. Hal yang se ekstrem itu dipraktekkan di negara lain yang Pak katanya Prabowo individual. juga melakukan itu. Apalagi negara kita ini ciri khasnya adalah musyawarah, ciri khasnya adalah gotong royong. Bener ya Bang Ruhut ya? Waduh. Kita kan kalau belajar dari partainya Bang Ruhut kan gitu kan ya. Kita ini bangun semua itu intinya dengan gotong royong. Nah ini yang menurut saya kalau dikatakan hanya mengakomodir, bagi-bagi kue, jangan dimaknai secara negatif. Itu justru itu semangat gotong royong, semangat kebersamaan. Oke, Baik. sampai di situ semangat gotong royong, Bang Ruhut sepakat nggak? Infonya juga akan bergabung nih sebagai bentuk semangat atau bagaimana, Bang? Ini Pak Prabowo kita harus acung jempol karena kita kembali mengingatkan inilah ideologi Pancasila. Inilah Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional. Harus diingat di era Bung Karno kita tidak mengenal oposisi. Semua dirangkul. Jadi kami berterima kasih Pak Prabowo mengembalikan itu. Udah selaras di visi dia, Bang. Ya, mau diajak semua. Tapi belum tahu. Kenapa? Karena kemarin Pak Prabowo banyak dibisik-bisik sama Pak Jokowi. Kan Pak Artinya- Jokowi ini yang bagi kami bermasalah. Jadi Kalau artinya Prabowo tidak enggak. Kalau bagi kami, ya kan mana tahu dibisik-bisik. Janganlah kau ketemu sama Bu Mega. Mana kita tahu. Oh, itu yang membuat pertemuan hingga saat ini kemudian belum terjadi. belum terjadi. Pendeknya kalau kami mengalir, apalagi yang ditugaskan untuk ini 2 periode ketua DPR, kami juga terima kasih sama Pak Prabowo, ya 2 periode loh, ya, dia seorang negarawan, Puan Maharani, dia mencoba, kan sudah tinggal tunggu waktu, jadi tidak ada rasa keakuan, nggak ada. Mau ketemu di mana Teguh Umar, oke. Ketemu di Hambalang, oke. Kan indah sekali. Jadi memang ya kita mengharapkan. Dan siapapun nanti, kalau ada memang dari kader PDI Perjuangan, kami sebagai kader semua tegak lurus. Gimana Bu Mega? Inilah Baik. kelebihan partai kami. Kami tegak lurus sama Bu Mega. Tergantung pertemuan Ibu Ketua Umum ya. 2. Saya anggap walaupun belum dilantik, apapun kita mesti akui Pak Ya, Prabowo presiden itu sudah terpilih. presiden. Ya. Presiden terpilih. Jadi 2 tokoh, ya, Ibu Mega, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Republik Indonesia tadi yang kelima, ini yang ke-8, Jenderal Bintang 4, Prabowo. Ya, Jadi 2 tokoh ini sangat saya dekat lihat ya, sangat dekat sebelum ya. kejadian ini juga Sudah siapa dekat. tidak tahu ya bagaimana di Teguh Umar, bagaimana Ibu Mega memasakkan nasi goreng buat Pak Prabowo. Pak Prabowo sampai bilang aduh enak sekali saya udah masak nasi goreng. Jadi Baik, baik. sebenarnya ini ada mungkin yang takut ya. Kalau kami ya terus terang saja Ibu Mega mengajarkan kami ya politik mengalir. Kalau indah kita pada lihat waktunya, sebenarnya nggak ada Siap-siap masalah. saja Ya. bergabung ya. Awal-awalnya sebenarnya akadnya sudah ada, tinggal resepsinya nih. Iya, karena Iya, tergantung juga enggak. pertemuannya nanti ke depannya seperti Iya, apa ya Bang Ron? Sekarang Oke. kita kembali ke Pak Prabowo aja. Iya, Tetap baik. enggak tegar bagaimana dari kita sudah ada Mbak Puan, dari Gerindra sudah ada Sekjen yang sekarang Baik. Ketua MPR, begitu Pak Habib ya. Baik, Bang Ruhut, kita nanti juga akan mendengarkan ya bagaimana dari Bang Hensat dan juga Bang Pangi. Ini udah senyum-senyum dari tadi soalnya, apalagi Bang Hensat. Oh Tapi iya, kalau kayak- nanti dijawab nanti ya, kita ulas lebih dalam lagi ya. Senyum-senyum. Iya, karena sudah ada kode-kode yang akan bisa kita bahas nantinya ya. Kami Ini segera kalau kembali kue-kue usai lagi jeda ya. suara. Itu dia. Kita lanjutkan saja langsung dialognya karena tadi off air-nya juga luar biasa Udah rame. menarik, udah rame ya Dibawa di ke sini sini aja, ya. Bang. Iya. Bang Hensat, kalau melihat tadi apa yang disampaikan dari Bang Habib, kemudian dari juga Bang Ruhut, artinya ini sebenarnya akan ada rangkul-merangkul atau ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang akan dipikirkan juga oleh Megawati Soekarno Putri? Saya melihatnya ada 2 skenario ya. Jadi yang pertama mungkin ada menteri yang di-endorse PDI Perjuangan. Jadi masuknya nggak komplit Non-kader. gitu ya. Dan seperti terlihat masih ada kekuatan di luar pemerintahan gitu. Ini seperti yang dijalankan oleh
Pak Taufik Kemas waktu jadi ketua MPR, waktu itu presidennya Pak SBY, itu Pak Taufik Kemas bisa tuh menjembatani. Nah sekarang kan ketua DPR-nya anaknya gitu ya, mungkin juga bisa menjembatani. Yang kedua ya memang masuk semua, kan Pak Prabowo pernah mengatakan ya, kalau nggak mau dirangkul, ya silakan nonton tapi jangan ganggu gitu. Artinya memang dia ingin banget tuh merangkul semua kekuatan untuk menjadi satu, mewujudkan Indonesia yang lebih baik, bahasanya dia begitu tuh kan. Hanya memang kalau semuanya bersatu di dalam, artinya ini pekerjaan besar buat media massa, buat wartawan yang katanya pilar keempat demokrasi itu harus kembali menjadi pilar keempat demokrasi. Kemudian akademisi dan aktivis gitu. Supaya apa? Supaya ada check and balance. Tapi overall check and balance itu nggak perlu kita khawatir bila MPR, DPR dan DPD itu bisa menjalani fungsi itu. Itu dia kan khawatir kan kalau kemudian dirangkul kekuasaannya jadi satu, tersentralisasi. Nah makanya harusnya kalau DPR bisa menjalankan fungsinya itu tidak tergantung atau tidak terpengaruh apakah dia berada di koalisi atau tidak, gitu. Karena memang independen gitu. Hanya saja kan memang ada reward and punishment nih dari partai politik kepada anggota dewan. Kalau nggak mau nurut-nurut, salah-salah bisa di PAW gitu. Nah ini yang mudah-mudahan para ketua umum itu tidak mudah menjatuhkan vonis PAW kepada anggota DPR yang memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Banyak memang anggota-anggota dewan walaupun berada di koalisi tapi tetap memberikan masukan kritis kepada pemerintah banyak. Bang Habib juga salah satunya gitu. Bang Ruhut di partainya banyak, waktu itu ada Mbak Ripka, ada Rike Diah Pitaloka dan lain-lain, itu berani mereka. Hanya memang itu bisa terjadi bila ketua umumnya itu punya kematangan dalam berpolitik. Jadi artinya nggak tiba-tiba PAW, wah ini Anda nih jangan kritis-kritis, nanti jatah menteri partai kita dikurangi. Ada saya PAW ya, nah kalau begitu terus nggak akan ada yang berani gitu. Itu sebetulnya yang tantangan ke depannya. Kalau niat baiknya Pak Prabowo, ya kalau niat baiknya Pak Prabowo ya memang harus diapresiasi gitu ya. Kan itu niat baik ya, nggak ada mens rea di sana. Tapi secara demokrasi beban berat DPR sebagai legislatif yang mengawasi pemerintahan, kemudian yang menampung aspirasi dan lain-lain itu harus bisa lebih menonjol lagi. Artinya kan kalau bisa dilihat sebenarnya kalau Bang Hensa menilainya ya nanti baik itu di dalam maupun di luar pemerintah Prabowo Gibran gitu pasti akan tetap solid dan juga mendukung pemerintah saat itu gitu kan. Anda sepakat Bang Bangi? Nggak sepakat ya. Nah, kenapa? Tuh, Bang? Karena lembaga itu kan memang politik itu harus perlu diinstitusikan. Jadi kan gini ya, kita budaya politik kita kan feodal ya. Di persoalan kemarin aja tuh ada anggota DPR nggak gagal dilantik. Nggak ada perbedaan mungkin partai dengan anggota DPR gagal dilantik karena mengkritik komisioner kan. Tapi ada juga alasan bahwa nggak seperti itu karena penggelembungan suara. Nah itu kan bukti bahwa garis putus-putus itu nggak terjadi. Garis komando yang terjadi di partai politik. Nah itu jadi tantangan challenge. Tapi itu bisa saja salah pendapat saya ya. Bahwa budaya politik kita nggak seperti itu. Tapi saya mencermati garisnya garis komando, tergantung fraksi gitu. Jadi kemudian walaupun saya punya hati nurani, punya pandangan, tapi akhirnya ngerem gitu loh. Nggak mau memaksakan. Nggak bisa total kritis begitu. Itu ketika anggota DPR kemarin gagal dilantik itu kan dia melawan budaya feodal itu kan. Nah kalau menurut Anda dari dua skenario tadi yang mana yang menurut Anda ya saya nggak mau perdebatan di situ. Kuat? Bisa saja saya salah dalam konteks itu. Tetapi prinsipnya ya oke lah semua dirangkul nanti juga akan bisa common sense. Akal sehat akan jalan misalnya. Kalau yang benar kita dukung, anggota DPR diberikan kebebasan, keleluasan untuk mengkritik, tidak semua harus taken for granted gitu, semua diterima. Karena sebenarnya pengawasan dari dalam kan juga bisa, Mas Pangi. Iya, karena pandangan praksi kan ada, pandangan dari anggota DPR beda-beda. Tapi saya prinsip bukan begini Mbak Sira sama. Kemudian saya bicaranya kan persoalan tentang sistem presidensial Indonesia, purifikasi itu ya, dengan sistem parlementer. Jadi sebenarnya sistem purifikasi presidensial itu kan ada 3 ciri khas ya. Pertama adalah DPR tidak bisa menurunkan presiden. Kemudian presiden tidak bisa membubarkan DPR. Kemudian ada 2 periode jabatan presiden. Itu sudah stabil, sudah sangat kuat sekali. Berbeda dengan sistem misalnya parlementer ya. Kabinet parlementer, kabinet yang mudah jatuh karena presiden bertanggung jawab kepada parlemennya. Nah itu kalau terjadi kayak kita MPR. Presiden dipilih oleh MPR. Kemudian presiden bertanggung jawab kepada MPR. Nah itu modelnya sama sebenarnya.
Jadi kalau sistem presidensial, apa yang saya ingin maksudkan? Kalau sistem presidensial purifikasi kita, itu presidennya, istilah orang mengatakan itu presidensialan. Presidennya sudah sangat kuat. Tapi kalau presidennya, kalau parlementer, perdana menteri itu presidensial. Karena kapanpun dia bisa dijatuhkan. Laporan pertanggungjawabannya bisa ditolak. Kita lihat bagaimana Habibie ditolak, kemudian Gus Dur dijatuhkan oleh MPR, kemudian ada pemerintahan-pemerintahan relatif tidak stabil. Apa yang terjadi setelah era Pak SBY dipilih secara langsung, bahwa presidensial kita itu betul-betul sangat kuat. Meskipun teori Scott Manwaring mengatakan bahwa sistem presidensial ala multipartai tidak kompatibel, tapi faktanya era SBY, walaupun itu kritik tiap hari, bahkan di bawah Kerbau, Shibuya, tiap hari diganggu, bising di mana-mana, tidak ada masalah, tetap dia soft landing dengan baik. Tetapi produk undang-undang yang dihasilkannya, mohon maaf, dibanding undang-undang Omnibus Law, undang-undang revisi KPK, undang-undang misalnya Minerba, undang-undang yang lain sebagainya, termasuk undang-undang ada rancangan undang penyiaran dan seterusnya, termasuk nanti ada perampasan aset dan seterusnya, tapi masih perdebatan, itu jauh lebih redudensi gitu. Apa redudensi? Adalah undang-undang dibahas tidak undang-undang ketok magic, tapi berlapis. Ada hal yang clear dari masyarakat. Ya, Bang, ya? Nah, itu artinya itu sudah ada PKS dan Demokrat. Bisa dibayangkan kalau ini hampir semuanya merapat gitu. Nah, artinya apa? Oke lah ada yang kritis anggota DPR nanti, tapi siapa yang menggaransi itu bahwa mereka tidak taat kepada putusan piodal? Sampai sana dulu, Bang Habib, silakan. Nggak ada garansi kan ya, Bang? Jadi saya mungkin dulu sama kayak Bung Pangi, kita memandang sesuatu itu selalu absolutan, saklekan. Padahal dalam konteks penyelenggaraan negara di parlemen, terutama tempat saya sekarang beraktivitas, nggak seperti itu sama sekali, ya. Nggak setiap hari juga, mungkin nggak setiap bulan kita bikin keputusan yang harus persetujuan fraksi. Nggak. Pembahasan undang-undang pun nggak seperti itu, bahwa saklek-saklekan kelompok ini pengen undang-undang seluruh begini ketatnya. Di DPR itu bahkan sampai tingkatan frasa, tingkatan penggunaan istilah dalam kalimat, itu kita bisa berdebat panjang. Perdebatan terjadi gitu ya. Tapi kan ujungnya tetap di fraksi maksudnya gitu, Bang. Enggak juga. Jadi gini, masukan itu kan yang akhirnya kan pikiran yang menurut saya nggak tepat. Selalu mengadu domba antara partai dengan rakyat. Partai, fraksi dengan publik. Nggak begitu. Cara logika kita mainkan. Cara bernegara yang sehat kita mainkan. Kita pengen ada perbaikan dan lain sebagainya. Kita masukkan bisa lewat partai. Gitu loh. Partai ini justru alat perjuangan kita dalam membela rakyat. Kami ini nggak akan bisa ada di DPR tanpa adanya partai. Partai itu juga punya nilai-nilai idealisme semua. Jangan dianggap partai ini isinya penjahat semua, begitu loh. Tapi pengawasannya bagaimana, Bang? Artinya rakyat saja yang menjadi pengawas. Ya. Yang paling gampang, sebetulnya kan Anda juga liput, ya kan ya. Komisi 3 terakhir nih ya, 2 bulan terakhir setelah pemilu sebelum pelantikan. Iya. Berapa rapat dengar pendapat umum yang kami laksanakan, lalu ada keputusan yang langsung bisa dieksekusi. Contoh nih, kasus yang di Surabaya, ada seseorang terdakwa pembunuhan terhadap perempuan divonis bebas. Komisi 3 DPR RI melakukan namanya RDPU, rapat dengar pendapat itu umum, ya kan ya, memanggil para pihak, langsung dieksekusi kok. Kita minta KY periksa para hakim, diperiksa, bukan hanya diperiksa, dipecat. Kita minta jaksa langsung kasasi. Kasus Afif Maulana, kita minta ekshumasi, besoknya ekshumasi. Nah kalau pakai logika absolutan ini kan nggak masuk. Karena institusi polisi punya negara, istilahnya kan kita pasti harus mendukung sesuatu yang afiliasinya ke pemerintahan. Mengkritisi kepolisian, mengkritisi pemerintahan. Nggak boleh dong anggota DPR mendorong itu. Faktanya kemarin kita kompak semua kok. Ya kan, menyuarakan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Artinya nggak terima, Anda bisa jamin itu ya Bang ya? Dan enggak, teman-teman kan lihat. DPR boleh kalian bully sebagai lembaga yang tidak aspiratif, tapi DPR itu lembaga yang paling transparan di Indonesia saat ini. Saya bisa jamin. Karena semua perdebatan kalian bisa pantau. Ya. Bang Ruhut, apakah Anda juga bisa garansi Bang, entah nanti di dalam maupun di luar kabinet Prabowo Gibran, PDIP akan tetap kritis dan pro rakyat? Dijawabin nanti, usai jeda sesaat lagi. Berat itu. Ayo Bang Ruhut. Ya, kita lanjutkan diskusi ini. Giliran Anda, Bung Ruhut, bagaimana garansi Anda, entah nanti di dalam maupun di luar pemerintah Prabowo Gibran, PDIP tetap akan kritis apapun itu isunya?
Iya, kita tetap akan kritis, ya. Tapi memang harus dipisahkan ya. Di era bagaimana Ibu Mega pada waktu itu, waktu Orde Baru, emangnya Ibu Mega nggak mau, tapi kan dia juga wanita loh. Wanita itu bekerja kan selain dia punya pemikiran, hatinya. Bagaimana di alma mater saya, dia mahasiswa Unpad loh, ya. Lebih dari bully kejamnya, dia harus keluar. Kuliah lagi di Jakarta, harus keluar. Itulah. Tapi dia buktikan, dia tahu bapaknya mengatakan dalam negara presidensial ideologi Pancasila apa tidak mengenal oposisi, tapi beliau, ya ini saya bangga, aku idola Ibu Mega di situ. Dia buktikan. Dan nyatanya kan seperti saya. Tapi kan yang publik khawatirkan kalau ada kepentingan itu loh Bang. Namanya manusia kan ini kan mudah tergoda. Oh enggak. Itu Anda enggak. garansi itu ya? Aku garansi itu ya. Kayak saya orang yang biasa vokal tetap aja vokal. Karena rakyat juga mempertanyakan kan DNA dari PDI Perjuangan ini kan. Tetap kritis, oposisi. Nah artinya akan seperti apa walaupun misalnya bergabung di dalam akan tetap juga bisa tetap bersuara begitu. Iya kita tetap bersuara dan kritis. Dan kita lihat kenegarawanan Pak Prabowo, apa salahnya kita bantu gitu. Ya jangan kita ganggu, kita bantu. Nggak takut dengan persepsi publik apapun itu ya? Oh enggak, rakyat itu tahu kok. Kan kita sudah buktikan kemarin. Ya nyatanya kita hat-trick kemenangan kita. Kurang apa? Kita hat-trick loh kemarin. Baik. Dari Bung Ruhut sudah ada jaminan gitu kan, tidak akan mengganggu dan akan bergabung karena memang chemistry dari Megawati dengan Prabowo ini sangat-sangat terjalin dari dulu. Nah kalau Bang Hensat melihatnya artinya skenario-nya akan lebih kuat yang akan bergabung begitu ya koalisi besar. 1 atau 2 Bang? Iya, tadi saya ngasih opsi, saya jawab juga nih. Iya dong, harus dianalisa sendiri. Kalau menurut saya 1 atau 2 itu mirip-mirip. Saya kok masih merasa bahwa opsi yang bergabung di endorse tadi, bergabung tapi nggak bergabung, itu yang akan jadi opsinya PDI Perjuangan ya. Karena perlu diingat juga bahwa DNA-nya PDI Perjuangan itu ada di kata perjuangannya. Maka mereka pada saat berjuang, tidak berada di luar pemerintahan, rewardnya didapatkan, hat-trick tadi ya. Terus kemudian Jokowi yang waktu itu masih diagung-agungkan Bang Ruhut gitu ya, menjadi presiden 2 periode gitu. Nah, kalau saya sih lebih mementingkan ya nanti peran DPR sebetulnya. Jadi mau itu PDI Perjuangan gabung atau tidak, selama peran DPR ini berjalan dengan baik gitu, fungsinya ditaati, tugasnya dijalankan, itu sebetulnya negara ini akan baik-baik aja. Kan Mbak Puan sudah di sana. Nah, tapi DPR ini punya masalah satu nih Bang Habib, trust gitu. Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu kebayangnya kalau DPR itu lagi rapat main game, ya, atau lagi rapat tidur gitu. Jadi nggak ada kepercayaan bukan gitu Bang ya? Habib itu bukan Bang Habib ya? Padahal nggak semua anggota DPR begitu. Padahal nggak semua anggota DPR begitu. Tapi rakyat kan begitu melihatnya. Cerminan sehingga dari ada trust yang kurang. Padahal kalau ditelaah detail sekali, banyak yang telah dilakukan oleh DPR buat negeri ini gitu. Nah masalah trust ini kan memang tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Karena ketidaksukaan pasti ada dan viralitas itu lebih mudah untuk memviralkan ketidaksukaan daripada kerja-kerja yang benar gitu. Misalnya kemarin hakim dipanggil demonstrasi, kemudian langsung Bang Dasko menelpon Pak Prabowo, selesai masalahnya gitu ya. Emangnya semua masyarakat langsung suka? Enggak kan juga ya. banding-bandingin. Wah, rame banget oh, itu. giliran hakim aja begitu tuh. Kita tuh enggak tuh gitu-gitu. Jadi memang bila DPR tugas dan fungsinya berjalan dengan baik, kita nggak perlu terlalu khawatir gitu. Ya itu, DPR tuh saking terbukanya, saking demokratisnya, tidak ada satu kerja serius untuk menutupi kejelekan. Karena semua terbuka, gitu kan ya. Jadi kalau ada institusi lain mungkin mohon maaf ya, bikin image building dan lain sebagainya, DPR tuh nggak ada satu program atau kebijakan yang seperti itu. Institusi boleh ya, karena ada 1-2 orang yang dianggap bermasalah, institusinya dianggap trustnya turun. Tapi kalau Anda cek satu persatu anggota DPR di dapilnya masing-masing, ya
mereka itu legend loh di daerah masing-masing. Meskipun persepsi publik terhadap Senayan ini ya bukan, coba cek ya kan ya, misalnya mohon maaf Bang Ruhut, beliau udah nggak di DPR tapi tetap legend. Kenapa? Baik. Iya kan, karena dianggap memperjuangkan rakyat ketika di DPR, gitu loh. Banyaklah teman-teman lain dan sebagian besar menurut saya seperti itu, gitu Baik, loh. Bang Habib. Artinya dalam konteks kinerja ya. DPR itu tidak membangun pencitraan bahwa institusinya paling sempurna dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks orang per orangnya, semua mayoritas anggota DPR semuanya kerja all out di luar Baik, kerja kewajibannya, melampaui kewajibannya. Melampaui kewajibannya. Baik, kalau kita dari closing statement Bang Panggi, ini tadi semua akhirnya juga kan mengatakan bahwa sebenarnya masuk dalam suatu kabinet dan secara kuat, secara besar, tapi bisa juga dalam kritis di dalam gitu, tetap dimonitor, tetap ada pengawasannya. Iya Mbak Sira, Mbak Aya ya. Pertama kan kabinet gemuk kata Pak Prabowo karena Indonesia ini besar, Bung, kan gitu ya. Nah konteks itu sebenarnya dalam sistem presidensial kita ini kan udah sangat stabil. Kecuali kabinet parlementer yang mudah dijatuhkan di tengah jalan seperti kabinet Nasir Syahrir dulu. Nah oleh karena itu memang Pak Prabowo ini mazhabnya kan kemajuan. Persatuan itu mazhabnya Pak Prabowo. Nir oposisi nampak-nampaknya seperti itu. Karena butuh Indonesia ini agar kuat untuk kemajuan dan persatuan itu kan, dengan merangkul semuanya. Tapi kalau dengan sistem tadi presidensial yang udah kuat, kemudian untuk supaya tidak terjadi deadlock politik, kemudian mereka mengakomodir semua kekuatan politik agar terciptanya stabilitas, itu sebenarnya jaka sambung nggak nyambung juga. Karena memang ini sudah sangat stabil presiden kita ini karena tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan. Apalagi proses untuk impeachment itu sangat jauh. Sehingga adanya second opinion, adanya koreksi, ada pikiran-pikiran lain. Agak-agaknya menurut saya agak susah untuk kemudian kalau tidak diinstitusikan gitu. Artinya agak PDIP pasti akan gabung di dalam. Nampak-nampaknya sudah clear saya lihat. Saya pernah ngomong ini berapa media sudah clear setelah Mbak Puan jadi ketua DPR. Dan itu senyap dan aman, tidak ada bising di mana-mana. Dan itu sudah menandakan sinyal bahwa PDIP sudah di dalam. Apakah sinyalnya akan betul nanti kita akan lihat usai 20 Oktober. Kita juga masih menantikan ya bagaimana pertemuan dengan Megawati dengan Prabowo. Masih kita tunggu juga ya Kalau PDIP oposisi rewardnya ada. Tapi kalau partai lain saya lihat oposisi kemarin nggak dapat reward dari rakyat. Nanti kita bahas di lain waktu ya karena waktu sudah habis ya. Terima kasih Bang Habib, Bang Ruhut, terima kasih Bang Hensat, Bang Panggi, terima kasih. Pemirsa, kami segera kembali dengan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Usai jeda. Saat lagi.